Hai semua, kembali lagi bersama saya untuk membahas cerita video komik Kingdom Come yang dimana kali ini kita akan mengetahui untuk edisi yang kedua. Nah, untuk pembahasan edisi yang sebelumnya, teman-teman bisa singgah ke videonya, linknya itu ada di dalam deskripsi. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah! Cerita ini dibuka dengan beberapa bayangan siluet pahlawan yang mengenai kobaran api. Ada tulisan yang menyatakan, "Dan aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan. Seorang malaikat lain datang dan berdiri di depan mizbah, membawa sebuah pedupaan emas, dan malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api mizbah, dan ketujuh malaikat itu bersiap-siap untuk mengeluarkan suara." Di mana suara itu adalah Norman McKay yang ternyata melihat penampakan 7 malaikat yang bermandikan api yang tampak seperti obor patung Liberty. Masih bersama The Spectre, dia bertanya-tanya apakah yang bersamanya itu adalah seorang malaikat, yang kemudian Norman pun dibawa The Spectre tentang penampakan ke masa depan. Lokasi kali ini adalah di dekat patung Liberty, di mana Americommando, seorang fasis yang membawa senjata bersama pasukan militer yang disebut Minutemen, menembaki para imigran yang mengendarai sebuah kapal untuk mendekati Pulau Ellis. Mereka memperingatkan para imigran untuk meninggalkan Amerika, di mana sebenarnya amukan Americommando tersebut di bawah kendalinya Brand Trust yang telah mengontrolnya. Namun serangan dari Americommando dihentikan oleh 3 pasukan android Red, White, dan Blue yang memperingati Americommando untuk tidak melakukan penyerangan kepada kaum imigran. Dan oleh karena baku tembak tersebut berada di tengah-tengah orang yang tak berdosa dan kedua belah pihak tidak peduli dengan keselamatan para imigran, tentu saja hal ini membuat Norman yang melihatnya tidak menyangka atas tindakan yang seperti itu, sehingga dia pun berkomentar seseorang harus datang menghentikan baku tembak di antara kedua belah pihak. Yang kemudian Superman datang bersama pahlawan Justice League-nya. Merekalah yang dimaksud dari 7 malaikat yang ada dalam penampakannya Norman McKay. Ketujuh pahlawan tersebut adalah Superman, Wonder Woman, Power Woman, The Flash Wally West, Green Lantern Alan Scott, Hawkman, dan The Ray. Dengan adanya bantuan dari ketujuh pahlawan tersebut, akhirnya dapat mengamankan para imigran, di mana juga ada 2 orang psionik yang disebut Brand Trust itulah yang telah mengontrol Americommando, berhasil dilumpuhkan oleh Dick Grayson yang sudah tua dengan kostum Red Robin-nya. Sementara Green Lantern Alan Scott, Flash Wally West menyelamatkan para imigran. Wonder Woman, Hawkman, Power Woman, Superman, dan The Ray melakukan penyerangan terhadap Americommando dan Minutemen-nya di sekitar patung Liberty, sehingga mereka diliputi oleh media dan berbondong-bondong atas kemunculannya mereka kembali setelah bertahun-tahun lamanya tidak kelihatan para pahlawan Justice League. Dan untuk menjelaskan semuanya, Superman dan timnya mengumpulkan semua jurnalis untuk melakukan konferensi pers. Nah, mereka berkumpul di depan gedung PBB, di mana Superman dan tim Justice League-nya menyampaikan kepada semua wartawan yang ada di sana, dia akan menindak para manusia super yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Nah, di saat seorang media bertanya mengenai Magog yang baru-baru ini melakukan tindakan kejahatan, Superman hanya terdiam, namun dijawab oleh Wonder Woman yang menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan Magog yang ada di Kansas akan mereka tangani. Dan atas siaran pers tersebut di dalam gedung PBB, pertemuan para pejabat dengan Sekjen PBB Wormwood tidak yakin dengan kemampuan Superman di saat ini untuk melakukan tujuan mereka, menyadarkan para pahlawan generasi baru. Nah, di saat itu Norman dan The Spectre hanya berkomentar dengan penampakan mereka tersebut dan menyaksikan apa yang akan dilakukan Superman selanjutnya. Mereka melihat Superman ke manornya Bruce Wayne yang ternyata sudah hancur berkeping-keping. Ketika Superman memasuki Batcave, dia melihat Bruce dengan kondisi menggunakan pasangan kerangka yang ada di tubuhnya. Bruce pun mengungkapkan kepada teman lamanya itu, selama ini dia melakukan tindakan pengawasan di kota Gotham dengan menggunakan kontrol jarak jauh pada beberapa robot Batman. Bruce juga kecewa dengan Superman yang sudah pensiun dengan kepahlawanan
kepahlawanannya dengan munculnya generasi pahlawan baru. Dan oleh karena Bruce selama bertahun-tahun menjadi pahlawan dan fisiknya yang sudah menua, untuk memberantas kejahatan, Bruce yang menua harus menggunakan kerangka exo yang dipasang secara bedah ke tubuhnya untuk mempertahankan gerakan fisik dan kelincahannya. Di saat Superman bertanya mengenai manornya yang hancur, Bruce dapat menjelaskan dikarenakan identitas Batman-nya itu sudah diketahui oleh banyak orang, sehingga membuat musuh lamanya Two-Face dan Bane yang telah mengetahui siapa sebenarnya Batman menghancurkan seluruh Wayne Manor dan semua perlengkapan yang berhubungan dengan Batman. Bruce pun rupanya masih memiliki sumber daya keuangan yang besar, dan karena itulah dia mampu membangun sekumpulan robot bernama Batman untuk melindungi kota Gotham. Selain itu, Bruce masih mempekerjakan banyak orang di berbagai entitas bisnis yang membuat pakaian tempur canggih barunya dan peralatan yang digunakan oleh tim metahuman-nya. Yang juga di saat ini banyak galeri-galeri Batman telah sepenuhnya dihilangkan oleh para pahlawan baru, terutama oleh pahlawan bernama Genocide yang meledakkan Arkham Asylum, Bailey Reef, dan Blackgate Penitentiary, di mana Batman mengaku tidak perlu mengkhawatirkannya. Intinya, Bruce Wayne yang sudah pensiun dari identitasnya sebagai Batman tidak aktif lagi sebagai pahlawan dan juga tidak bersedia bergabung dengan reformasi Superman yang mengumpulkan kembali Justice League, meskipun Batman sekarang menjadi kontrol dari robot-robot Batman-nya. Nah, sepeninggal Superman, ternyata Oliver Queen, Dinah Lance, dan Ted Kord yang selama ini bergabung dengan Batman, dan di saat inilah mereka menghubungi tim pahlawan yang lainnya dari seluruh dunia untuk dapat berkumpul kembali. Sementara Norman dan The Spectre melihat penampakan tersebut, Norman pun bertanya kepada The Spectre mengenai hubungan pertemanan Batman dan Superman. Ternyata tidak selamanya baik-baik saja. Meskipun Batman tidak bergabung dengan Justice League, Wonder Woman tetap bergabung dengan Justice League. Meskipun tanpa adanya Batman, Superman, dan Justice League harus tetap terus melakukan tujuan yang mereka inginkan, yaitu bernegosiasi dengan manusia super yang bersedia bergabung dengan mereka. Namun jika sebaliknya, maka Justice League menggunakan kekerasan terhadap mereka yang menentang ajakan mereka. Sementara itu, Lex Luthor yang sudah membentuk tim pensiun penjahatnya dengan menyebut tim mereka sebagai Mankind Liberation Front yang terdiri dari musuh Batman, yaitu si Selina Kyle alias Catwoman dan Edward Nygma alias The Riddler, Vandal Savage, Lord King, pemimpin Royal Flush Gang, serta penjahat generasi ketiga seperti Ra's al Ghul, Ibnu al-Sufas. Nah, mereka sekarang ini muncul kembali setelah 10 tahun ketidakhadiran Superman dan melakukan konspirasi untuk sebuah peristiwa di belakang layar dalam upaya untuk mengadu dombakan antara metahuman agar mereka dapat menguasai dunia. Di antara mereka, Norman McKay dan Spectre melihat ada Billy Batson yang sekarang sudah dewasa sebagai pelayannya si Lex Luthor si botak licin. Dengan senang hati dia mengikuti semua apa yang diinginkan Lex Luthor untuk menguasai dunia. Sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Kebangkitan DC dimulai dari kalian. Setelah melihat penampakan di tempat orang-orangnya si Lex Luthor, kemudian Norman dan The Spectre melihat pada sebuah klub malam. Nah, klub tersebut sebagai tempat para manusia super yang berkeliaran yang disebut Superhero Bar. Dengan ramainya para metahuman yang ada di bar itu, Superman tiba di sana dengan maksud meminta semua manusia super yang berkumpul di tempat itu untuk dapat bergabung dengan tim Justice League. Jika tidak, mereka akan ditangani. Nah, saat itu ada si Nightstar, putrinya si Dick Grayson dengan Starfire, dan Avia, putrinya Scott Free dan Big Barda yang mempertimbangkan untuk menerima tawaran Superman agar bergabung dengan tim Justice League. Dan setelah Superman pergi, ternyata ada si Green Arrow yang muncul datang untuk menawarkan mereka pilihan alternatif. Namun si Superman ini menyadari ternyata ada banyak juga nih manusia super yang memilih untuk berbalik melawan Justice League daripada bergabung dengan mereka. Jadi setelah beberapa pembicaraan negosiasi gagal dengan Arthur Curry, ya alias si Aquaman yang sekarang ini telah menyerahkan identitas Aquaman-nya itu kepada mantan anak didiknya yaitu Guard untuk mengambil perannya sebagai Raja Atlantis. Di mana si Arthur Curry ini menolak permintaan Superman tersebut dengan alasan dia tidak akan membiarkan lautan yang telah dikelolanya itu terbebani dengan sampah dari dunia permukaan. Nah, begitu juga nih dengan Orion yang ada di Apokalips, di mana Orion telah membunuh ayahnya sendiri, Darkseid, dan atas kematiannya Orion lah yang telah menggantikan Darkseid sebagai penguasa
masa apokalips yang menakutkan. Tampilannya mirip dengan Darkseid dan Superman itu meminta bantuan si Orion untuk menangani para metahuman yang menolak untuk tunduk pada kehendak Justice League. Nah, atas sarannya si Orion agar para metahuman itu dapat dideportasi ke apokalips, di mana dia akan menangani mereka secara pribadi. Ya, saran tersebut membuat si Superman untuk mencari jawaban dari Scott Free dan Big Barda. Nah, kemudian di saat si Superman dan Wonder Woman bercerita mengenai kondisi para metahuman yang sekarang itu tidak sedikit menolak bergabung dengan mereka, ada si Red Arrow yang memberitahu mereka tentang mengenai Magog. Nah, di mana saat itu Magog berdiri di sisa ledakan di kota Kansas. Dia dengan keadaan yang sia-sia merenung mencoba untuk kembali membangun kota itu. Namun si Superman bersama Justice League-nya tiba dan langsung menghadapi si Magog atas bencana yang telah disebabkan oleh dirinya. Namun Magog ini ternyata menyalahkan ulahnya si Superman atas bencana tersebut dengan mengatakan semuanya ini dimulai ketika Joker membunuh staf Daily Planet termasuk istrinya si Superman, yaitu Lois Lane. Nah, di saat Joker itu ditahan, Magog membunuhnya dengan ledakan dari staf tongkat energinya, sehingga perbuatan tersebut membuat Superman membawa Magog ke pengadilan atas tindakannya tersebut. Namun sang hakim memenangkan kasus si Magog, menganggap tindakannya itu dapat dibenarkan, yang akhirnya dapat membebaskannya. Dan atas putusan pengadilan tersebutlah yang juga dapat menerima tantangan Magog untuk melawannya, Superman malah pergi dan tidak pernah terlihat hingga saat peristiwa tersebut. Nah, saat itulah Magog pun kemudian mengetahui alasan sebenarnya yang dimana Superman pensiun dari dunia kepahlawanannya bukan karena dia takut pada Magog, melainkan dia itu takut kalau Magog adalah pahlawan yang diinginkan orang-orang di saat ini dan masa depan yang diwakilinya untuk sebagai pelindung dunia. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh Magog akan hal tersebut, Superman menyindir Magog dengan menyatakan, "Kamu pasti bangga." Sehingga dengan perkataan tersebut yang membuat si Magog menjadi marah, dan dengan kemarahannya Magog melepaskan tembakan laser yang besar dari senjata tongkatnya ke arah Superman. Namun semua itu tidak berarti bagi Superman. Akhirnya Magog pun berlutut dan mengakui kesalahannya. Dia ingin Superman agar membunuhnya atau melakukan apapun untuk menghilangkan suara sejuta hantu yang menghantuinya. Namun bagi Superman, dia malah memaafkannya. Tapi di saat Superman dan Justice League sibuk membangun benteng keadilan sebagai tempat baru untuk rehabilitasi para metahuman yang menolak bergabung dengan Justice League dengan menggunakan rencana yang diberikan kepadanya oleh Mr. Miracle, ternyata di tempat lain Bruce Wayne terlihat membuat aliansi dengan tim penjahat Lex Luthor si botak licin. Tentu saja si Lex Luthor sangat menyukainya dan cerita ini pun bersambung. Ya, sebenarnya apa yang dilihat dalam pandangan masa depannya si Norman McKay dan The Spectre adalah peristiwa yang akan terjadi nantinya, di mana Superman yang berjuang untuk menyadarkan manusia super generasi selanjutnya yang melakukan tindakan semena-mena diajak untuk bergabung kembali dengan Justice League dengan aturan yang diterapkan untuk melindungi dunia dan umat manusia. Hanya saja, sebagian metahuman tidak ingin bergabung dan menentangnya, sehingga membuat Superman kecewa kepada generasi pahlawan super, termasuk Aquaman yang sudah tidak peduli lagi dengan dunia daratan. Sedangkan Orion memberikan masukan kepada Superman agar membuat penjara di apokalips, namun Superman malah meminta saran dari Mr. Miracle dan Big Barda. Setelah menyadari Magog, nah sekarang yang jadi permasalahannya adalah Bruce Wayne yang bergabung dengan tim penjahat supernya Lex Luthor. Mereka akan membentuk aliansi baru dan pertanyaannya adalah apakah tim mereka ini akan menghadapi Justice League-nya Superman Kingdom Come? Cari tahu jawabannya sendiri di video yang selanjutnya. Semoga kalian menyukai cerita ini. Sukses untuk kita semua. Semoga dipermudah dengan semua urusan. Terima kasih yang sudah subscribe. Kalian sangat luar biasa. Jumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.